Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, pertemuan hari ini kita akan bahas ini ya, latihan soal. Latihan soal untuk apa? Tata nama senyawa ya, dan hukum-hukum dasar kimia. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini yang masuk baru 26 orang ya. Yang lainnya kemana ini? Kita buka dulu untuk latihan tata nama senyawa. Punyanya siapa ini? Punyanya Helmi ya, Helmi. Latihan tata nama. Oh, Helmi pakai pensil ya, nggak terlihat lah Helmi. Oke, kita bahas dulu untuk latihan tata nama senyawa. Berilah nama-nama senyawa berikut ini. Yang pertama yaitu K2O ya. K2O berarti apa ini? Kalium oksida ya. Benar ya Helmi ya? Kalium oksida ya? Iya, Bu. Nah, kalium oksida berarti K plus tambah O2 min ya. Berarti kalium oksida. Ini maksudnya apa nih? Ion kovalen, garam. Apa nih Helmi? Ion kovalen, garam atau apa? Asam Ion, atau basa? Apa? ion. Ion ya, benar ya. Berarti Iya. kan K-nya itu logam, O-nya adalah non-logam ya. Berarti ini termasuk tata nama ion ya. Berarti kalium oksida kan K plus ditambah O2 min itu ya. Jadinya K2O. Di kalium oksida. Kemudian yang kedua CaCl2. Nah, CaCl2 berarti apa nih? Kalsium klorida. Benar nggak ini kalsium klorida? Yang lain? Iya, Bu, kalsium klorida. Kalsium klorida, masuknya ion ya? Iya, ion, Bu. Kalsium klorida apa kalsium diklorida? Ada yang beda nggak jawabannya? Sahla, Sahla jawabannya apa Sahla? Sahla ada? Hadir, Bu. Ya, Sahla jawabannya apa? Kalsium klorida atau kalsium diklorida atau kalsium apa? Kalsium klorida, Bu, kalau saya. Kalsium klorida ya. Iya. Berarti ini maksudnya apa nih? Tata nama ion atau kovalen? Helmi. Bentar, Bu. Iya. Belum dibuka ya bukunya ya. Yang lain? Ion kan
Ion, betul ya ion ya. Berarti kalau ion tata namanya adalah logam plus anion plus ida ya. Benar ya, betul ya. Bukan di klorida ya, kalsium klorida, benar ya. Nah, Iya, kalsium Bu. klorida. Oke, kemudian Cl2O. Cl2O berarti apa nih? Ion apa kovalen? Kovalen, Bu. Kovalen berarti di kloro ya, karena Cl-nya ada 2 berarti di kloro. Kemudian O-nya ada 1 berarti mono, di kloro monoksida. Benar ya, di kloro monoksida. Kemudian Cl2O5. Cl2O5 berarti Cl-nya ada 2 berarti di kloro O-nya ada 5 berarti penta ditambahkan dengan oksigen akhiran ida. Berarti di kloro penta oksida. Kemudian MgOH 2 kali. Berarti apa? Mg-nya adalah magnesium, OH-nya adalah hidroksida. Berarti magnesium hidroksida. Ini maksudnya apa nih? Tata nama apa ini? Ion, kovalen, asam, basa, garam? Basa, Bu. Basa, betul. Kemudian CaSO4. CaSO4 berarti kalsium sulfat. Benar ya, kalsium sulfat. Ini masuknya ke dalam apa? Garam ya. Garam, Bu. FeCl3. FeCl3 berarti namanya adalah besi 3 klorida. Benar ya, besi 3 klorida ya. Fe ditambahkan dengan Cl, Cl min. Karena Cl-nya ada 3, kita tambahkan 3. Biar sama dengan 0, berarti di sini plus 3. Berarti besi 3 klorida. FeCl3. Berarti besi 3 klorida. Benar. Kemudian NaH. NaH itu adalah natrium hidrida. Benar ya. Mg3N2. Berarti apa ini? Magnesium nitrida. Ada yang beda? Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Br2O3. Br2O3 berarti Br-nya kan ada 2, berarti di bromo. Kemudian O-nya 3 ya, berarti tri. Berarti di bromo trioksida. Kemudian CBr4. CBr4 ini C-nya adalah karbon. Nah, Br-nya ada 4, berarti tetra. Karbon tetra bromida. Selanjutnya adalah HBrO4, hanya adalah asam. BrO4-nya adalah perbromat ya, berarti asam perbromat. Ini nama trivialnya ya. Kalau YPEC-nya berarti asam bromat 7 ya. Oke, kemudian Al2SO4 3 kali berarti aluminium sulfat, dan Al-nya kan berapa? Al3 plus ya. SO4 2 min. Al-nya 3 plus ditambah SO4-nya 2 min ya. Ini berarti 3, ini berarti 2. Jadi Al2SO4 3 kali. Oke, benar. Kemudian FeCl2 berarti besi 2 klorida. Besi 2 klorida berarti Fe2 plus tambah 2 Cl min. Jadinya FeCl2. Oke, benar ya. Selanjutnya nomor 2. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Silikon tetrafluorida. Silikonnya Si-nya plus 4. Nah, ini Si-nya plus 4. Kemudian tetrafluorida. Fluoridanya adalah F-min. Karena tetra ya, berarti 4. Nah, kita kalikan di sini. Ini kan plus 4, di sini min 1. Biar sama dengan 0, berarti kita kalikan 4. Jadinya SiF4. Kemudian yang kedua, kobal 3 nitrat. Berarti kobalnya muatannya plus 3, ditambahkan dengan nitrat. Nitratnya adalah NO3 min. Nah, berarti biar sama dengan 0, kan ini harus dikalikan 3. Berarti sini ya. Nah, CONA3 3 kali. Oke, benar. Kemudian yang C, karbon disulfida. Karbon disulfida berarti
Ini nggak ditulis. Helmi. Karbon disulfida, berarti C-nya muatannya berapa, Helmi? Ini kan CS2. Bisa jadi CS2 gimana? C ditambah S. C-nya muatannya berapa ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab ini? Zahwa? Syakira? Yusnia? Fadia, kamu jawabannya berapa C ini? Iya, Bu. Ya, jawabannya berapa ini yang C-nya? CS2, Bu. Oh, terus C-nya muatannya berapa? Nggak ditulis ya? Saya nggak ditulis langsung C ditambah 2S. Oh, CS2 ya, karbon disulfida berarti C4 ya. C-nya plus 4, S-nya 2 min. Berarti ini tinggal dikalikan 2, jadinya CS2 gitu ya. Jadi untuk karbon disulfida itu CS2. Kemudian yang D. Yang D itu besi 3 fosfat. Besi 3 fosfat apa 2 fosfat? 2 fosfat, Bu. Nah, salah ya Helmi ya, besi 2 fosfat ya. Besi 2 fosfat. Berarti Fe2+ ditambahkan dengan fosfatnya berapa? PO4. PO4 3 min ya. Nah, berarti gimana? Yang ini dikalikan 3, yang ini dikalikan 2 ya. Jadinya Fe3, PO4 2 kali. Ini jawabannya salah ya, Helmi ya. Bu. Ya, Bu. salah soal kamu ini, salah soal. Nah, harusnya besi 2, bukan besi 3. Kemudian yang E ini adalah aluminium silikat. Nah, aluminium silikat ini terbentuk dari aluminium oksida Al2O3 dan SiO2. Jadi jawabannya adalah Al2SiO5. Tapi di tabel waktu itu kemarin SiO3 2 min ya yang untuk silikatnya. Nanti dilihat lagi ya, ini jadi yang E ini jawabannya saya anulir saja. Kemudian yang F, kalium nitrat. Ada ya kalium nitrat ya? Kalium nitrat berarti K+ plus NO3 min. Berarti KNO3. Kemudian di nitrogen monoksida, berarti N-nya ada 2 di nitrogen, kemudian O-nya 1, berarti N2O di nitrogen monoksida. Kemudian kalium di kromat, kaliumnya itu adalah K+, kromatnya adalah Cr2O7 2 min. Oh, salah ya. Harusnya apa nih di kromat? Ada yang tahu di kromat apa? Ini jawabannya ada yang apa nih? K2CR2O2 bukan, Bu? K2 K2 CR2O2. O2. Kalau di kromatnya emang apa? CR2O7 2 min, Bu. Cr2O7 2 min di kromatnya ya? Iya, Bu. Salah. Coba kita lihat lagi. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Yang paling bawah. Iya, Cr2O7 2 min. Cr2O7 2 min. Cr2O7. Oke.
benar. Cr2O7 2K plus berarti ini plus 1 ya. Plus 1 berarti dikalikan 2 berarti K2 Cr2O7 Cr2O7. Berarti benar ya? Oh, gitu ya. K2 Cr2O7 benar ya jawabannya ya. Nah, ini salah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Elmi mau bertanya tidak? Maaf, boleh ke atas lagi nggak, Bu? Soal tadi saya ada yang pengen dibenerin. Mana? Stop, Bu. Ke atas lagi. Yang mana? Maaf, Bu, agak ke bawahan dikit. Yang Bawahan nomor dikit. 2. Ya, di situ. Yang mana? Yang bagian D, Bu. Yang D. Kenapa yang D? Saya lagi nyatet dulu, Bu. Oh. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan hukum-hukum dasar kimia. Tidak, Bu. Oke, langsung ya. Kita buka punyanya Fadia aja ya, punya Fadia ya. Helmi udah belum nulisnya? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita lihat punyanya Fadia. Berikut ini tabel reaksi antara tembaga dan belerang ya, atau sulfur yang menghasilkan tembaga 2 sulfida berdasarkan hukum kekekalan massa. Lengkapi tabel dan tulis persamaan reaksinya. Kemarin apa hukum kekekalan massa itu adalah massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi ya, berdasarkan hukum Lavoisier ya, atau hukum kekekalan massa. Kita lihat massa sebelumnya di sini adalah 0,24. Nah, 0,24 kemudian massa setelah reaksinya adalah 0,36. Berarti 0,24 ditambah berapa? Hasilnya adalah 0,36. Berarti hasilnya adalah 0,12. Gitu ya. Kemudian yang kedua, 0,30 massa tembaganya, kemudian belerangnya adalah 0,15. Berarti massa setelah reaksinya adalah 0,45. Tinggal dijumlahkan saja. 0,30 ditambah dengan 0,15. Kemudian massa tembaganya belum diketahui, ditambahkan dengan belerang. Belerangnya adalah 0,20. Massa setelah reaksinya adalah 0,60. Berarti berapa? 0,60 dikurangi 0,20 ya, hasilnya adalah 0,40. Kemudian yang keempat, 0,60 ditambah dengan 0,40, hasilnya adalah 1, gitu ya. Jadi massa sebelum reaksi harus sama dengan massa setelah reaksi. Itu berdasarkan hukum kekekalan massa. Lalu bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya, karena ini sama ya, kebetulan sama semua, berarti tembaganya itu Cu. Nah, oh ini, apa ini? Oh, ini jawaban ininya ya. Tembaganya kan Cu ya, kemudian belerangnya itu adalah S. Nah, Cu-nya di sini, muatannya plus 1 ya. Jadinya S-nya Cu plus tambah S min ya, jadinya CuS. Ini persamaan reaksinya adalah Cu ditambah dengan S, hasilnya adalah CuS. Nah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tidak? Hukum kekekalan massa. Yang nomor 1 masih mudah ya. Oke. Ini jawabannya. Oh, ini sama aja. Ini caranya ya, Fadia ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian yang kedua. Logam natrium jika direaksikan dengan gas oksigen akan dihasilkan natrium oksida.
Data beberapa percobaan adalah sebagai berikut. Tentukan perbandingan massa natrium dengan massa oksigen pembentuk senyawa pada setiap percobaan. Yang kedua, apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Yang ketiga, tulis reaksi pada percobaan tersebut. Kita akan melihat perbandingan dari massa natrium dengan massa oksigen. Mana ya? Oh, ini ya, massa natrium dengan massa oksigen. Oke, massa natriumnya adalah 0,757, kemudian massa oksigennya adalah 0,263. Ini dibagi dengan yang terkecil ya, yang terkecilnya adalah 0,263, berarti 0,757 dibagi dengan 0,263. Jadi hasilnya adalah 2,87. 0,263 dibagi 0,263 adalah 1. Ini untuk yang sampel yang A. Kemudian sampel yang B 1,149 berbanding dengan 0,399. Yang paling kecil adalah yang ini ya, yang O. Berarti ini dibagi dengan pembanding O. Hasilnya adalah 2,87 berbanding 1. Oke, kemudian sampel yang C. Sampel yang C di sini 1,025 berbanding 0,357, berarti dibagi dengan pembanding yang paling kecil adalah massa oksigen. Ini ya, berarti dibagi dengan 0,357, hasilnya adalah 2,87 berbanding 1. Nah, berarti apa nih kalau kayak gini? Artinya sama semua pembandingnya. Apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Nah, ya sesuai. Kenapakah sesuai? Karena perbandingannya sama. Sampel A, sampel B, sampel C berbanding sama ya, 2,87 berbanding 1. Sesuai dengan hukum perbandingan tetap ya, karena perbandingan massa unsur-unsur dalam ketiga sampel A, B, dan C itu sama atau tetap. Kemudian persamaan reaksinya gimana? Nah, persamaan reaksinya kan tadi natrium ditambah dengan oksida jadinya natrium oksida ya. Nah, Na-nya di sini. Oh, itu kan 2 min ya. Nah, 2 min berarti Na-nya adalah plus 1, berarti dikalikan 4, berarti plus 4. Oh, ini gimana cara ininya, Fadia? Ini Bu, Persamaan reaksinya? kan natrium ditambah oksigen kan Na plus O2 menghasilkan Na2O. Itu disetarakan, Bu. O di kiri kan ada 2, sedangkan reaksinya cuma ada 1. Jadi dikalikan 2 di depannya koefisiennya. Jadi kan Na-nya berubah jadi ada 4. Jadi Na yang di sebelah kiri juga dikali 4, Bu. Gitu bukan, Bu? Oh, iya, benar-benar. Masalahnya kita belum masuk ke persamaan reaksi ya, makanya saya bingung. Ini bisa seperti ini ya. Nanti kita belajar persamaan reaksi ya, minggu depan ya. Jadi 4 Na plus O2 menghasilkan 2 NaO. Oke, ini benar jawabannya. Kemudian yang ketiga, perbandingan massa N dan O dalam senyawa NO dan NO2 adalah sebagai berikut. Buktikan apakah kedua rumus senyawa tersebut memenuhi hukum kelipatan perbandingan. Pertama gini apa nih? Samakan terlebih dahulu nilai massa N pada senyawa NO. Oh, ini yang diambil adalah yang N ya, yang disamakan ya? Iya, Bu. Oke. Yang N-nya ini yang disamakan, salah satunya berarti ya, salah satunya dibuat tetap ya. Berarti gimana caranya? Nah. Coba jelaskan Fadia ini gimana? Iya, Bu. Jadi kan massa yang
N dalam NO itu kan 21 banding 24. Yang di NO2 itu kan 28 banding 64. Nah, jadi disamain dulu massa N-nya dibuat tetap, dibuat jadi 7. Nah, untuk yang 21 biar jadi 7 dia dibagi 3 kan. Otomatis yang O-nya juga sama dibagi 3. Jadi 21 dibagi 3 jadinya 7, 24 dibagi 3 jadinya 8. Jadi persamaan dari yang NO itu jadinya 7 banding 8. Nah, kalau yang di NO2 itu biar N-nya jadi 7, maka dibagi 4. 28 dibagi 4 dapat 7 kan. Nah, otomatis yang O-nya juga kan tadinya 64 dibagi 4 juga jadinya 16. Jadi di NO2 itu perbandingannya 7 banding 16. Kan karena nilai nitrogen, massa nitrogennya sudah sama-sama 7, jadi dibandingkan yang massa oksigennya dibuat bulat 8 banding 16, diperkecil sama-sama dibagi 8 jadinya 1 banding 2. Gitu, Bu. Gitu bukan, Bu? Massa oksigennya 8 banding 16, berarti massa oksigen yang NO sama massa oksigen yang NO2 ya? Ini ya, berarti ini 1 banding 2 ya? Ini 1, ini 2 gitu ya? 1 banding 2 ya? Iya. Yang lain? Ada yang beda atau sama? Sama, Bu. Cuma caranya saya beda, nggak kayak Fadia. Gimana? Kalau yang saya seperti ini, Bu. Jika massa N pada senyawa NO disamakan dengan massa N pada senyawa NO2, yaitu 28 gram, maka massa O pada NO dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi kalau saya pakainya, massa O pada NO itu kan 28. Kemudian 28 per 21 dari massa NO-nya yang N, kemudian dikali 24. 24 itu massa O yang ada di NO. Kemudian dapatlah hasil 22. Dengan demikian, perbandingan massa menjadi seperti berikut. Jadi si NO, N dari yang NO ini dapatnya 28, O dari si senyawa NO dapatnya 32, karena hasil perhitungan yang tadi. Kemudian untuk N dari senyawa NO2 dapatnya tetap 28, kemudian si O dari senyawa NO2-nya saya dapat 64, hasil dari perhitungan yang sebelumnya juga, Bu. Jadi dari perbandingan ini, untuk perbandingan massa N yang sama ternyata perbandingan massa oksigennya 32 berbanding 64 hasil perhitungan atau Oke, ini salah ya? Iya, Bu. Oke, bentar. Punyanya salah kita lihat. Syahla. Syahla, ini jawaban nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Untuk penyelesaiannya saya di paling bawah, Bu, saya dipisah ya. Mana ini? Ini ya. Ini ya. Oke, gini ya, sebenarnya kalau untuk perbandingan itu apa ya? Yang namanya perbandingan kan kadang caranya beda tapi hasilnya sama. Jadi kalau misalkan untuk perbandingan ini saya tidak masalah. Yang penting adalah tidak menyalahi konsep gitu. Untuk yang Syahla benar, untuk yang Fadia juga benar ya. Kalau misalkan untuk Syahla ini kan dia diperbandingkannya tidak disederhanakan. Kalau untuk Fadia kan disederhanakan dulu ya. Jadi jawabannya sama-sama benar. Perbandingannya tetap nih 32 banding 64 ya. Berarti 1 banding 2. Satunya ini punyanya NO ya, Syahla ya? Iya, Bu. Kemudian NO2-nya adalah 2 ya. Berarti untuk perbandingan O pada NO itu adalah 1. Untuk NO2, O-nya itu adalah 2. Berarti 1 banding 2. Oke. Yang lain ada yang beda? Benar ya, jadi jawabannya benar dua-duanya. Untuk Syahla benar, untuk Fadia juga benar. Jadi kalau untuk yang Syahla itu kan 28 per 21 kali 24 ya.
28 per 21 dikali 24 itu hasilnya 32. Jadi kalau yang syahla itu berarti sama juga ya, sama-sama N-nya dibuat tetap ya. N-nya dibuat tetap, hadiah juga Iya, N-nya Bu. dibuat tetap. Berarti perbandingannya adalah O di NO dengan O di NO2. Jadi perbandingannya 1:2. Jadi jawabannya adalah apakah kedua rumus senyawa tersebut memenuhi hukum kelipatan berganda? Oke, jawabannya adalah betul ya. Nah, dengan demikian kedua rumus tersebut telah memenuhi hukum kelipatan perbandingan. Ya, benar ya. Selanjutnya nomor 4. 2 liter gas propana C3H8 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Propananya adalah C3H8, oksigennya kemudian O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini kalau kalian nggak tahu persamaan reaksinya, kalian cari aja nanti searching di Google ya, karena kita belum belajar persamaan reaksi. Minggu depan kita baru belajar persamaan reaksi, gitu ya. Kemudian volume gas O2 yang diperlukan, berarti ini. Ini adalah pertanyaan yang A, kemudian volume gas CO2 yang dihasilkan, pertanyaan yang B, kemudian volume uap air yang dihasilkan, ini adalah yang C. Berarti volume gas O2-nya adalah koefisien O2 dibagi koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Ingetin ya, kalau misalkan untuk ini tuh berarti gini ya. Volume yang ditanya sama dengan koefisien yang diketahui dibagi dengan koefisien yang ditanya dikali volume yang diketahui. Itu ya. Jadi volume O2 ini kan yang ditanya nih, yang ditanya adalah O2. Koefisien yang diketahui, berarti yang diketahui kan di sini. Oh, kebalik salah. Koefisien yang ditanya. Ini koefisien yang diketahui. Koefisien yang ditanyanya adalah O2, berarti 5. Kemudian koefisien yang diketahuinya adalah C3H8. Nah, C3H8-nya kan 1. Nah, kemudian dikali volume yang diketahui. Volume yang diketahuinya adalah 2 liter. Jadi 5:1 dikalikan 2 hasilnya adalah 10 liter. Gitu ya. Atau kalau misalkan bingung gini, kalau satunya 2 liter berarti 5-nya berapa gitu ya. Kalau satunya 2 liter berarti 5 kalinya adalah 10 liter gitu ya. Kemudian 3 kalinya berapa? 4 kalinya berapa? Logikanya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau menggunakan rumus berarti seperti ini. Selanjutnya adalah volume CO2. Koefisien CO2-nya adalah 3, kemudian koefisien C3H8-nya adalah 1, dikalikan dengan volume C3H8. Jadi 6 liter ya. Kemudian volume H2O-nya adalah koefisien H2O 4, kemudian koefisien C3H8-nya tetap 1 ya, kemudian dikali volume yang diketahui yaitu C3H8 2 liter berarti 8. Itu jawabannya ya. Ini kalau pakai rumus. Nah, kalau misalkan logikanya gini, kalau 1 kalinya adalah 2 liter, berarti 5 kalinya berapa? 10 liter. Kemudian 3 kalinya berapa? Tinggal dikalikan 2 saja, berarti 6 liter. Berarti 4 kalinya berapa? Tinggal dikalikan 2, berarti berapa? 8 liter. Gitu ya. Kebetulan di sini pembandingannya 1. Kalau misalkan di sini ada koefisien lagi, nanti bingung. Makanya rumusnya seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah mengerti, ya nggak masalah. Itu ya. Selanjutnya adalah yang nomor 5. 2 liter gas metana dibakar menurut reaksi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Jika dalam 1 liter gas metana terdapat 1000 molekul, tentukan jumlah molekul gas CO2 dan gas H2O yang dihasilkan.
Sini reaksinya adalah CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Ini sudah setara ya, berarti koefisiennya CH4 kan koefisiennya 1, nah, kemudian O2 koefisiennya 2, nah dari sini ya. Kemudian CO2 1, 2H2O berarti koefisiennya 2. Molekul CH4-nya berapa di sini? Jika dalam 1 liter gas metana terdapat 1000 molekul, tentukan molekul gas CO2 dan gas H2O. Yang ditanya adalah ini ya, CO2 dan H2O. Ini kenapa dikalikan 2, Fadia? Di soalnya kan ada 2 liter gas metana yang dibakar, Bu. Oh iya, ini ya. Ini ya. Iya. 2 liter Iya, gas metana dibakar menurut reaksi. Jika dalam 1 liter gas metana, kalau misalkan 1 liternya adalah 1000, berarti 2 liternya adalah 2000 molekul gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ini ya. Jadi dilihat lagi soalnya. Kalau 1 liternya adalah 1000 molekul, berarti 2 liternya adalah 2000 molekul. Berarti molekul CH4-nya adalah 200.000, maaf. 200.000 molekul. Maka molekul CO2-nya, ini sama aja dengan yang tadi ya, pakai perbandingan. Molekul CO2-nya, koefisien CO2 di sini. Berarti molekul yang ditanya, ini kan molekul yang ditanya, sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali molekul yang diketahui. Koefisien CO2. Nah, koefisien CO2 ini adalah yang ditanya. Yang ditanyanya kan 1 sini. Kemudian CH4 yang diketahuinya adalah 1 dikali molekul CH4. Molekul CH4-nya adalah 200.000. Berarti 1 per 1 dikali 200.000 molekul. Hasilnya adalah 200.000 molekul. Ini untuk molekul CO2. Kemudian H2O. Nah, molekul H2O berarti sama ya. Molekul yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali molekul yang diketahui. Berarti koefisien H2O-nya berapa? 2 ya. Kemudian koefisien CH4-nya berapa? 1. Dikali molekul CH4. Jadi 2 per 1 dikali 200.000. Hasilnya adalah 400.000 molekul. Oke, udah selesai ya? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Kemarin katanya yang bingung adalah yang Avogadro. Yang Avogadro itu berarti yang mana ini ya? Coba kita lihat yang Avogadro. Yang bingungnya di mana nih yang Avogadro? Ini kan kemarin. Oh, kok pada hilang ini? Oh, ini kemana ini slide-nya pada hilang? Bentar ya.
Hukum Avogadro, hukum Avogadro. Kalau untuk hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac ini sederhana sekali ya. Ini hanya perbandingan koefisien aja, rumusnya hanya ini. Volume gas yang dicari sama dengan koefisien volume zat yang dicari dibagi dengan koefisien zat yang diketahui dikali volume zat diketahui, gitu ya. Jadi tinggal perbandingan saja. Misalkan di sini gas hidrogennya 3 liter, gas nitrogennya 1 liter, berarti gas amonianya 2 liter. Oh, ini nggak ada ini ya, nggak ada persamaan reaksi. Oh, ini nih. Ini persamaan reaksinya. Kita mau C3H8 ditambahkan 5O2 menghasilkan CO2 plus 4H2O. Berarti kalau kita mau cari volume C3H8-nya di sini berarti kalau 5 kalinya adalah 3 liter, berarti 1 kalinya berapa? Gitu ya, logikanya seperti itu. Nih ya, kalau 5 kalinya adalah 3 liter, berarti 1 kalinya berapa? Kalau 5 kalinya adalah 3 liter, berarti 3 kalinya berapa? Gitu ya. Kalau 5 kalinya 3 liter, berarti 4 kalinya berapa? Gitu ya. Ini kalau misalkan logikanya seperti itu. Tapi kalau mau pakai rumus, berarti gimana caranya? Berarti kalau kita mau cari C3H8, nah, volume C3H8 berarti koefisien yang ditanya, karena yang ditanyanya adalah C3H8, berarti koefisien C3H8 dibagi dengan koefisien yang diketahui, karena yang diketahuinya adalah O2, kemudian dikalikan dengan volume yang diketahui. Yang diketahuinya adalah O2, itu ya. Jadinya yang ditanyanya adalah 1/3, 1/5 dikali 3 liter. Sama saja dengan ini, kalau misalkan kita mau cari CO2, berarti gimana? Volume CO2. Berarti 3 dibagi 1. Nah, 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 dikali 3 liter. Kemudian kalau mau cari H2O, berarti gimana? 4/5 ya, nih 4/5 dikali yang diketahuinya adalah 3 liter. 4/5 dikali 3. Itu perbandingannya. Jadi kalau misalkan 5 kalinya adalah 3 liter, berarti 1 kalinya tinggal dibagi saja berapa? 1/5-nya. Selanjutnya, yang Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Pada P dan T yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Ini sama saja dengan yang ini ya, perbandingan volume. Kalau bedanya apa dengan perbandingan volume Gay-Lussac? Kalau untuk Gay-Lussac ini dia hanya perbandingan volume saja. Kalau Avogadro ada perbandingan volume, kemudian ada molekul juga. Ini ya, sama ya, volume gas yang dicari sama dengan volume A per volume B sama dengan molekul A per molekul B sama dengan koefisien A per koefisien B. Ini sama saja caranya. Jadi kalau kita mau mencari, misalkan yang diketahuinya adalah volume. Jadi kita kalau misalkan mau cari N2, misalkan di sini, kita mau cari N2 gampang saja. Berarti 3/1 dikali volumenya H2. Kita mau mencari NH3 gampang saja. Berarti 2 misalkan yang diketahuinya adalah N2. Berarti kita mau cari NH3 nih. Berarti 2/1, satunya dari sini. Dikali dengan yang diketahuinya adalah misalkan ini 40 molekul. Itu ya. Ini kalau misalkan perbandingan, kalau logikanya ada, kalau 1 kalinya adalah 1, kalau N2-nya adalah 1 volume, berarti H2-nya berapa? Tinggal dikalikan 3 saja, 3 volume. Kemudian NH3-nya berapa? Berarti 2 volume. Oh ini maaf, ini adalah perbandingan koefisien. Ini ya, yang bawah ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?
Yang masih bingung yang mana? Belum saya koreksi semua. 35 orang yang nggak masuk ya Pak. Oh, Anin ya, Anin sakit ya. Terus Rosa izin ya dispen. Nanti kalau misalkan ada guru yang tanya, Anin sakit, Rosa dispen. Ya, Azhar ya. Iya Bu, siap Bu. Oke. Sudah jam 8:06, tadi kita meetingnya jam 8:10. Hari ini tidak ada latihan, jadi free dulu ya, karena sudah terlalu banyak juga. Biar kalian istirahat dulu. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke persamaan reaksi. Persamaan reaksi, kemudian AR dan MR ya, atom relatif dan massa molekul relatif. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tidak sebelum saya akhiri? Tidak, Bu. Oke. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa tanya Fadia, nanti bisa tanya sama Syahla ya. Ya, Fadia ya, Syahla. Baik, Bu. Iya, Bu. Saya akhiri meet kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.